الأولى يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي فارحمنا جميعا وامحو عنا السيئات ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah sore ini kami bersama teman-teman bisa ziarah ke makam satu ulama yaitu Ki Abdul Hanan Tanggul. Beliau berasal dari Pasuruan, letaknya dari desa Sidogiri, dekat pondok Sidogiri yang besar itu. Beliau masih keluarga, juga ke Seladi, ya, kepada GG Pasuruan masih famili. Beliau Ki Hanan kami kurang tahu tahun berapa beliau itu hijrah ke Jember. Kami yang tahu beliau itu ahli falak. Kalau tidak salah beliau juga hafal Quran. Yang terkenal beliau adalah ahli falak, astronomi. Salah satu santrinya yang terkenal, insya Allah mayarham, Kiai Mukti Bangil Gempeng, terkenal juga ahli falak. Salah satu cerita yang kami dapat dari mbahnya istri saya yang masih keluarga namanya Kiai Mas Khotib. Beliau cerita tentang kehebatan falaknya Kiai Abdul Hanan. Suatu saat beliau mengfalak gelas untuk minum. Gelas itu difalak, kata beliau, menurut falak gelas itu akan pecah jam 11 siang. Akhirnya mungkin waktu kalau sekarang hari Selasa misalnya jam 11. Akhirnya Kiai Hanan itu ingin membuktikan, ingin tahu proses pecahnya gelas yang telah beliau falak bahwa misalnya itu hari Selasa jam 11. Nah, ketika hari Selasa itu beliau itu mulai jam 8 sudah tidak kemana-mana. Tidak mau menerima tamu, tidak mau beranjak, gelas itu ditaruh di atas meja. Sehingga ada tamu, istrinya bilang, "Mbak, ada tamu." Beliau tidak menghiraukan. "Mbak, ini silahkan makan," nggak dihiraukan. Terus diberitahu ada apa, Kiai Hanan cuma diam saja menatap gelas tersebut. Akhirnya mulai marah. Mungkin jam 10, setengah 11 ibunya mulai marah-marah. Apa? Dibilang ada tamu, dibilang ada suruh makan, suruh ini, enggak mau, diam saja. Maunya apa sih? Ini. Ya, wah akhirnya marah begitu, diam aja dia.
karena penasaran dengan palaknya tadi. Akhirnya pada puncaknya Bunyai itu marah betul. Pas jam 11 beliau marah, diambil gelasnya itu dibanting. Biar pas jam 11. Itulah proses pecahnya gelas yang telah difalak oleh Kiai. Ternyata istrinya sendiri yang membuat gelas itu pecah. Ya, begitu juga santrinya Kiai Kiai Bukti. Itu kalau mau falak daun mau jatuh jam sekian, hari ini jam sekian, itu bisa. Itulah ya. Memang ilmu astronomi itu luar biasa. Ilmu perbintangan. Tapi yang sesuai dengan syariat ya, untuk melihat bulan puasa atau bulan untuk menentukan waktu sholat. Tapi kalau untuk bulan puasa itu orang ahli falak itu untuk menentukan bulan puasa atau hari raya itu beliau menurut Imam Syafi'i, Madzhab Syafi'i, orang ahli falak itu harus wajib mengikuti falak. Jadi kalau beliau mau falak sudah hari ini jatuh bulan puasa, masuk bulan puasa atau hari raya, beliau wajib mengikuti falaknya. Dan beliau seorang ahli falak tidak boleh mengajak orang lain, hatta istrinya, kecuali orang itu percaya. Sampean percaya kepada ahli falak, seperti di Sudogiri ada Ki Abdurrahman. Ki Sudogiri dulu seperti Ki Hasani mengikuti Ki Abdurrahman. Ki Abdurrahman itu hari raya kapan? Ki Abdurrahman itu puasa kapan? Ini saya ikut percaya. Termasuk di Pasuruan dulu Ki Thayyib Bukul, itu ahli falak. Ya, lain dengan sekarang, orang ikut hisab sudah ngajak orang lain, tak boleh itu. Ya. Karena apa? Dari 4 mazhab yang memperbolehkan mengikuti ahli hisab dengan peraturan-peraturan yang sudah dijelaskan menurut mazhab Syafi'i, yaitu bagi dia sendiri si ahli falak atau orang yang mempercayai. Tidak boleh dia mengajak orang lain. Itulah. Ya. Jadi kalau sampean mengikuti ahli falak, mau mengikuti hisab, siapa ahli falaknya dulu? Bukan ikut di tanggalan itu, tidak boleh. Ya, jadi cari seperti beliau Kiai Abdul Hanan, siapa ini ahli falak, saya mengikuti falaknya Kiai Abdul. Itu, ya. Jadi tidak boleh. Terus saya ikut ini sudah saya mengikuti Kiai ini, sama ikut saya, tidak boleh. Banyak sekarang kadang Kiai kampung keliru dalam memberi keputusan tentang masalah hilal Ramadan atau masuknya tanggal 1 Syawal. Ya, memang sudah langka orang-orang seperti beliau Ki Abdul Hanan ini ya, dari segi keilmuannya, kewaroannya. Ini asli orang Pasuruan, tapi berjuang di Tanggul Jember. Beliau mempunyai pondok yang sangat besar. Ya, itu salah satu bukti bahwa ilmu beliau bermanfaat. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di sini membawa berkah. Kita diberi putra-putri yang soleh, solihah, min ahlil ilmi wa ahlil khair, diberi oleh Allah ilmu yang bermanfaat, diberi oleh Allah anak-anak yang takwa kepada Allah. Karena apa? Anak itu adalah satu aset yang paling berharga bagi orang tua. Itu ya. Kita itu bisa mulia karena anak, kita pun bisa terhina gara-gara anak. Itulah. Kita selalu mendekatkan diri kepada Allah dan selalu bertawassul mendekat kepada orang-orang yang soleh, pada aulia Allah, agar pancaran barokah beliau itu memancar ke hati kita, sehingga pancaran barokah beliau mengalir kepada anak-anak cucu kita, sehingga anak cucu kita sedikit banyak oleh Allah akan dijadikan insyaallah min ahlil ilmi, minimal kita kepada ahlul ilmi. Ini memang kami kurang tahu beliau mondoknya di mana, apa di Sudogiri
kami kurang lengkap waktu itu mendapatkan cerita dari keluarga ya. Semua guru saya, Ustadz Hasan Bisri Hafid juga mengatakan, iku sik dulurku, Kiai Hanan itu masih saudara, masih sik bolo jadi ya, karena beliau orang Pasuruan asalnya Sidogiri. Jadi banyak di Selati di kampung saya itu yang masih keluarganya beliau. Nggak tahu sekarang masih nyambung apa enggak ya. Ya, itulah sedikit tentang apa karomah daripada beliau, keahlian beliau dalam ya ilmu falak. Kalau dulu kan zaman di Mekah yang terkenal juga orang Jawa, orang Indonesia, orang Pasuruan, namanya Syekh Hasan Asy'ari Al-Bawiyani terkenalnya. Memang dari Bawean abahnya, tapi lahir di Pasuruan di Selati di kampung saya. Insya Allah ya masih ada hubungan sama Ki Abdul Hanan. Beliau menjadi menantunya Syekh Nawawi Banten dan beliau di Mekah lama tapi wafat di Pasuruan dan dimakamkan di Selati berdekatan dengan makamnya Ki Haji Muhammad Subadar. Ya, beliau Ki Hasan Asy'ari itu punya dua putra namanya Kiai Makruf dan Kiai Nur. Sama-sama wafat di Mekah tapi anak cucunya banyak yang pulang ke Jawa. Ya. Itulah yang dapat kami sampaikan. Atas kekurangan atau terlalu singkat dari apa yang saya ceritakan karena saya tidak sempat bertanya tentang beliau yang begitu mendetail sehingga kami hanya bisa menginformasikan sesuai yang kami dapat daripada famili beliau. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.